Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Buka mata hati kita untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Para Al-Ustaz kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, materi yang akan disampaikan saya kutip judulnya dari Quran surat Ali Imran. Wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, maka itu dia ila siratul mustaqim, sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Pertama saya kutip tentang ahlul bidah. Katakan Muhammad kepada ahli kitab, ya ahlul bidah, wahai ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi, Nasrani, ya, Israel, ya. Lima tak turunnya di ayat ini. Mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah? Wallahu syahid ala ma taf'alun, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Pertama, ini lima, kenapa kitab Allah diturunkan kepada mereka Taurat, tapi kenapa mereka kufur? Satu. Yang kedua, lima tasuduna an sabil. Kenapa
kamu menghalangi orang-orang dari jalan. Mereka itu tidak kufur kepada Allah, tetapi mereka menyatakan Allah punya anak di situ. Jadi tetap agamanya, agama Allah, kitab Allah yang diubah lalu disampaikan pada umat, ini kan agama, tapi dibelokkan dengan akidah Allah punya anak satu. Nah di sini sebenarnya buat iman yang agak berat bagi umat itu. Kufur tapi pakai wajah agama. Dia kan beriman pada Allah. Ini yang disampaikan pada umat, tapi di samping itu mereka menyatakan Allah punya anak. Ini kan kekufuran. Tapi tidak terlihat kekufurannya karena dikaitkan dengan iman kepada Allah itu. Satu. Jadi mereka menghalangi sebenarnya untuk beriman kepada Allah, tapi dengan cara tidak langsung menghalangi. Jangan iman, tapi dengan cara dibelokkan. Allah punya anak, dan ini dinyatakan kufur. Sementara umat kan tidak tahu. Ayah ibu, ayah bapak-bapak, ayah ibu. Tidak mendorong kufur kepada Allah dengan secara langsung, tapi dengan kaidah yang menyatakan Isa al-Masih Allah itu di situ, dan umat merasa beragama dengan cara itu. Ya, jadi sebenarnya mereka menghalangi dari kemurnian akidah, cuma tidak terasa oleh umat karena yang dikemukakan adalah iman pada Allah itu. Nah di sini ya, ini pelajaran yang berharga untuk kita. Ketika yang dipatwakan itu agama, yang dipatwakan itu iman kepada Allah, tapi di sisi lain justru umat didorong untuk melakukan kultus kepada ulama, melakukan kultus kepada Habib. Hakikatnya menghalangi kemurnian, tapi tidak merasa menghalangi, malah merasa mendukung, tapi hakikatnya menghalangi kemurnian tauhid itu. Dengan dimunculkannya para wali, dengan cerita-cerita hurafatnya, nah itu kan merasa umat itu benar-benar sampai berani berkorban tenaga, berkorban harta, tetapi umat tidak menyadari sebenarnya menghalangi dari kemurnian akidah. Begitu ya, bisa dipahami ya. Bisike Pangeran ka Ustad, dia kultus kepada Ustad di versi sarua batu ya. Cik Ustad eta oge kedah itu. Saya tidak menyalahkan, tetapi Bapak tahu tidak Ustad itu rujukannya kemana? Nah di sini Pak, kedua aktif ya. Maka kita mendorong, mengarahkan umat agar rujuk kepada Quran dan Sunnah. Nah, ketika Ustaz memfatwakan dan Bapak tahu bahwa rujukannya Quran dan, nah itu namanya ittiba. Pelakunya disebut muttabi. Tetapi hanya semata-mata cek Ustaz oge, dan Bapak tidak tahu rujukan Ustaz itu kemana. Nah, berarti telah melakukan
taklim namanya. Nah, apa bedanya ittiba dan taklid itu? Ittiba adalah menerima pendapat fatwa dan tahu rujukannya. Di mana ya rujukannya? Dari Quran Sunnah. Nah itu namanya ittiba. Bukan harus apa? Ya hafal ayat apa? Ya hafal hadis nama. Tapi Bapak percaya Ustaz itu jujur dan Ustaz itu menjadikan rujukannya Quran dan itu Pak. Contoh, kenapa sebelum takbiratul ihram tidak membaca nawaitu usolli? Nah itu jawabannya Rasul tidak mencontohkan. Berarti rujukannya pada Quran dan Sunnah. Ketika Rasul tidak mencontohkan ya tidak gitu. Tapi tidak halus dengan itu. Nah mulai di sini coba kita sampai belajar mikir ya. Tapi bagus kan? Nah bagus ini Quran Sunnah tapi tidak. Nah gitu Pak. Kalau bukan dari Quran Sunnah berarti ini dilunas, agama buatan manusia, lahir dari pikiran, perasaan itu Pak. Baik cuma halus gitu. Tapi ketika ditanya contoh yang bagus siapa? Rasulullah. Ternyata Rasul tidak mencontohkan. Berarti berbeda dengan Rasul. Kalau beda dengan Rasul berarti beda dengan yang bagus. Kalau beda dengan yang bagus nah tuh. Jadi ini banyak apa ya, kelihatannya mendorong untuk beriman pada Allah, tetapi di sisi itu justru dimasukkan ke kecuali ulama ustaz hakikatnya menghalangi dari kemurnian itu Pak. Nah kalau disebut menghalangan amok bisa kasih berjuang hari. Tapi kalau disebut menghalangi kan tidak enak. Tapi hakikatnya menghalangi dari kemurnian. Paham ya? Satu, dua. Didorong umat untuk beribadah dengan dorongan yang hebat Pak, sehingga orang bersemangat ibadah. Tetapi di balik itu dimasukkan cara-cara hasil pikiran, artinya menghalangi dari kemurnian ibadah itu. Ya gitu. Tengah halangan Pak, karena baginya itu mendukung orang, mengajak semangat hebat Pak. Malah ada yang hebatnya itu mengajak mengadakan harakoh, diuman, kumpulan, tapi caranya sudah berbeda dengan cara Rasul lagi. Jadi kelihatannya mendukung, tetapi hakikatnya menghalangi dari kemurnian ibadah. Itu Pak, baca hati gitu. Ini yang harus tadi Pak saya bongkar ini bukan apa-apa. Kasihan kan umat merasa beribadah, merasa hebat, begitu. Malah juga ada kalanya didukung dengan alasan dari Quran dan Sunnah, padahal bukan begitu sebenarnya. Yang dicontoh Pak, ini ada mahasiswa pernah saya sampaikan, ketika mengangkat tangan takbiratul ihram itu sampai 3 kali. Allah tidak jadi, Allah itu jadi riwayat. Nah yang ketiga kali baru Allahu Akbar, ini diputar gitu Pak.
Nah itu genahin deh Pak. Kegunaya dalilnya resep juga. Nah tuh Pak. Ternyata anak-anak yang udah beda resep wah seperti bayar. Itu saya ajak ngobrol, saya tanya, saya perhatikan Anda apabila takbiratul ihram sampai 3 kali. Mana dalilnya? Itu kembali kan juga. Baca hadis Pak, muttafaq alaih paling tinggi derajatnya. Kata udah roh, karena kata roh, fa'ilam takun taroh fa'inahu ya roh. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Nyatanya tidak melihat, tapi kan Allah melihat. Nah, muncul dari pikiran ini Pak, pikir perintah. Jadi kalau salat adalah Allah terbayang ada di hadapan. Kan hebat Pak. Tapi tidak terasa sudah terjadi penyimpangan. Kenapa nggak begitu kan menurut dalil? Kedua, apa bisa membayangkan yang maha goib? Jangankan yang maha goib, membayangkan yang goib saja tidak bisa goib. Masa bisa dibayangkan? Dalilnya gambaran eta jin, juri, itu kan bohong semua. Ini dari mana ini gitu? Sampai bisa menghayalkan seperti itu. Kan melihat juga belum pernah. Bohong Bapak mengatakan selalu terbayang dalam ingatan, tapi dukung simpang ini. Jadi waduh itu Pak, itu mah bagus kesmas kan. Itu Pak, kan tidak terasa. Diajarkan supaya khusyuk dalam salat. Adalah bayangkan Allah ada di hadapan. Siapa sih yang menyalahkan? Nah, sepintas. Tapi hakikatnya ini adalah menghalangi dari kemurnian ibadah salat. Nah, itu Pak. Ada SLB-nya. Karena kesananya 5 tasuduna, padahal mereka beragama. Yahudi Nasara itu. Tapi dengan agama yang sudah diubah. Ya. Kemudian umat diarahkan kepada yang diubah itu. Hakikatnya menghalangi dari yang asli. Nah itu Pak. Ya, inilah yang sekarang itu marak. Ya, seakan-akan mendorong beragama, berjihad dengan hebat, tapi caranya hakikatnya menghalangi kemurnian. Itu malah seringkali ya masyarakat menilainya menganggap agama baru. Nah gini Pak, di Mesir ya, Mesir bahasanya pohon, kemudian ada benalu, parasit mengambil. Duluan mana pohon dengan benalu? Ada di Bali. Dengan benalu dulu, nggak ada pohon baru pohon jadi nggak ada kan? Jadi yang duluan pohon, yang baru itu benalu. Tapi aneh kok malah yang asli dianggap benalu. Kan agamanya dituduhnya karena menyampaikan yang murni, padahal itu yang terdahulu mah justru yang baru itu adalah itu Pak. Nah pikiran orang sudah mulai di situ Pak. Nah kita coba melepaskan benalu itu. Ya. Di sini dengan ungkapan 5 tasuduna tidak terasa bahwa cara itu sebenarnya menghalangi kemurnian akidah, kemurnian ibadah itu. Tapi tidak merasa menghalangi, malah merasa
mendukung, merasa mengagungkan agama itu. Biarlah saya ungkap ya. Ada gabungan mahasiswa mau pinjam tempat di pesantren Ciganjur dulu tuh ya. Sore datang, kebetulan ada saya waktu itu. Mau pinjam tempat, mau mengadakan acara menyambut 1 Muharram. Itu kan hebat Pak, semangat tuh. Saya tanya, jam berapa mulai? Jam 11 malam. Acaranya bagaimana? Ada tausiah dulu. Setelah tausiah, kemudian lampunya diredupkan, diungkaplah dosa-dosa. Nangis bersama. Tuh, jadi curi direncanakan. Ya nangis bersama. Setelah itu kemudian sholat tahajud berjamaah. Ini oh iya ya. Kalau saya tanya, tidak salah. Kenapa salah? Dan pergantian tanggal itu maghrib, bukan tengah malam. Disambut yang 11, lain nyambut yang tinggalin. Ya kan pergantiannya maghrib. Ya. Disambut jam 11, atau ketinggalan ini mah itu satu tuh. Kedua, muhasabah nangis bersama. Ibadah bukan. Jadi bareng. Maka ini bisa ini jadi bareng dari Imam Utara jadi. Nah begitu. Jadi kalau begitu Pak tak salah. Kalau mau dimulai jam 4 sore. Ya, tausiah, muhasabah, nangis bersama, kemudian tahajud berjamaah. Nah, gitu, Pak. Nah, ini masalahnya. Kok Bapak masa tahajud sore? Tak, ini nyawa salah. Tidak. Kemudian yang kedua, enggak lah, saya bilang begini. Apakah Rasul mencontohkan? Bukan, tidak ada yang jawab. Tidak. Rasul tidak mencontohkan itu. Para sahabat tidak. Penetapan tahun Hijriah itu diaman oleh Pak Umar tidak sendiri, tidak mengadakan acara menyambut itu. Nah begitu. Baru kesininya Pak hanya bisa 5 dan juga dari Indonesia kan ditambah maghrib, malah obor. Kan ini Semarang menyemarakan syiar 1 Muharram, hebat kan? Tapi Rasul tidak mencontohkan. Yang mana? Memajukan agama atau Muharram? Kemurnian. Ini yang diamatikan. Kemurnian dalam pelaksanaan ibadah, ya itu banyak tambahan. Karena itu Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu in tu'minu fariqam minal ladzina utul kitab yadukum ba'da imanikum kafir. Kalau kamu taati mereka ahli kitab itu akan memurtadkan kamu dari Islam itu. Begitu. Nah sekarang ini untuk kita. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasul. Bagaimana kamu kufur padahal ayat Allah dibacakan di kalangan kamu Rasul. Nah ini Pak, yang harusnya tidak kufur kepada Allah, tidak kufur kepada Rasul, tetapi mencampur adukan cara-cara ibadah kepada Allah hasil pikiran manusia. Ini kan harus sekali Pak. Ya. Kenapa kamu kufur? Berarti kufur kepada syariat, kepada kemurnian syariat. Begitu Pak. Nah, saya menjelaskan ini banyak juga yang komplain Pak. Tengenah tuh
sini maksudnya bukan sinar Islam begitu, ada diterangkan juga biar buku itu Pak. Sampai ada yang tunjuk kepada saya itu, ya, biarkan cara masing-masing. Gitu, saya senyum saja. Yang benar cara dari Allah itu aja. Gak sempat pikir di Pak. Kemana kita? Biarkan dengan cara masing-masing. Nah, itu satu. Saya jawab, saya akan melaksanakan cara dari Allah. Paham ya? Bayangkan ibadah kepada Allah dengan cara bukan dari Allah, dengan masing-masing. Akhirnya mah yang penting damai. Nah, kedua, kenapa kita tidak melaksanakan hadis yang dhaif? Biarlah itu nanti kami yang menelitinya, kami terbitkan bukunya. Begitu. Insya Allah tanggal 16 kami akan bersidang Dewan Hizbah. Di antaranya kami akan menyusun buku tentang upacara bid'ah. Karena banyak bertanya, mending dibukukan gitu tentang upacara bid'ah. Tapi nanti ada yang usul isinya tetap, tapi judulnya jangan ekstrim, gitu. Ya, jadi kesannya nanti mungkin bukan kata bid'ah. Nah gitu saya bilang, kan kata bid'ah mah dari Nabi. Di Quran juga ada kullu bidatin dolalah wa kullu dolalatin, itu dari Nabi, bukan buatan Persis, bukan. Persis hanya menyampaikan begitu. Kenapa saya bacakan hadis ini? Kullu bidatin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Saya selesai ngaji di sini, ada ibu-ibu yang menghampiri saya, Ustaz, saya mau bertanya, boleh apa itu? Suatu masalah fikih gitu. Gini Ustaz, ibu sudah jarang mendengar Ustaz yang membacakan hadis kullu bidatin dolalah. Sudah jarang mendengar Ustaz bacakan hadis sallu kama raitumuni. Sudah jarang mendengar Ustaz membacakan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Saya tuh bingung, nanya kenapa gitu. Lalu pertanyaan ibu itu apa? Ringkes ari Persis ayat kene. Nah itu makanya saya bacakan ini sekarang. Bisa diaga Persis ke selengit. Nah itu. Jadi bisa saja orang kufur padahal ayat Allah dibacakan, Rasul ada. Nah lalu penyebabnya itu apa tadi? 5. Kenapa? 1, mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti hawa nafsu, urusan jadi kacau, akidah jadi kacau, rusak, ibadah jadi rusak, muamalah pun sama. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu itu, seperti dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28 itu, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Tuh, itu kan saya kutip itu. Jangan kamu ikuti taat kepada orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan ia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, maka urusannya menjadi kacau, melewati batas, menjadi rusak. Nah itu udah ya. Lalu bagaimana solusinya bagi kita, sikap kita? Pertama saya kutip Quran surat Ali Imran 103. Itu sepotong ayat ditulis di lambang Persis. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itisam itu memegang, memelihara, gitu ya. Kemudian yang kedua surat Az-Zuhruf
Fastamsik, peganglah dan agama Allah. Kalau tadi memegang dalam arti memelihara. Nah ini memelihara kemurnian akidah, kemurnian ibadah, kemurnian amal. Nah ketika ada yang masuk Islam, waktu itu saya sampaikan apa Islam itu kan, masuk tapi tidak tahu apa Islam itu. Islam itu dari kata salima yaslamu, salaman, salamatan, selamat. Selamat itu bahasa Arab, jadi bahasa kita artinya tidak rugi, tidak celaka. Lalu berkembang menjadi aslama yuslimu, islaman, menyelamatkan. Jadi Islam itu maknanya dakhala bisalam, masuk ke dalam keselamatan. Selamat akidahnya, selamat ibadahnya, selamat muamalahnya, selamat dunia akhirat. Itu Islam. Jadi Islam itu maknanya dakhala bisalam, masuk ke dalam keselamatan, selamat akidah. Makanya jangan dirusak lagi. Nah sekarang dirusak lagi dengan syirkun, dengan khurafat, dengan kultus sekarang ini. Makanya hati-hatilah ya. Sampai ada yang menunjuk kepada saya itu Pak, marah juga. Bapak harus percaya kepada omongan Habib. Mereka adalah duriyah, keturunan Rasul. Itu harus percaya karena mereka pasti benar. Ini kan sudah keluar. Nah, karena saya juga agak gak enak, Bapak tidak tahu apa Abu Jahal itu keluarga Nabi, Abu Lahab itu kan keluarga Nabi, itu ya. Nah, kakak cici, kita tidak melihat siapa, tapi melihat benar tidak Quran dan Sunnah itu ya. Kita lanjutkan. Karena itu peganglah dengan cara memelihara kemurnian akidah. Jangan ada tahayul, khurafat, syirik, janganlah. Nah, masih ada juga di kita tiar. Sejak lahir anak yang keempat, alhamdulillah usaha maju. Bukan karena anak itu, tapi biidznillah kapanpun. Kalau udah begitu, karena bisa jadi ada unsur syirik nanti. Ibu-ibu mau percaya tidak? Kalau bapak ngomong begini, tuh mahnya saprak bapak kawin deui usaha maju. Mau percaya enggak? Itu namanya tiar. Nggak boleh. Rugi, sial, untung disandarkan kepada makhluk, kepada hari, kepada tahun dan seterusnya. Semuanya dikembalikan kepada ini dalam rangka pemurnian akidah ya. Kemudian ya selanjutnya solusinya adalah wasbir. Nah ini kata kuncinya di situ. Adalah kamu bersabar dengan orang-orang yang selalu menyeru beribadah pada wasbir. Kemudian ada lagi dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, berulang ini. Karena penyimpangan yang utama adalah didorong oleh hawa nafsu. Makanya di sini mesti sabarnya itu dalam berakidah. Karena syirkun ada kalanya menarik. Syirkun itu ada kalanya menarik baik keyakinannya, caranya, ya dan upacaranya. Makanya sabarlah, wasbir, menahan diri ya. Dalam sebuah hadis diterangkan tidak sempurna iman seseorang
sehingga hawa nafsunya mengikuti kepada apa yang aku sampaikan. Artinya mengikuti risalah, bukan risalah mengikuti hawa. Nah, gitu. Sekarang kan sudah begitu ya. Dan seringkali agama Allah, risalah diungkapkan dengan kata apa namanya, santapan. Ya, santapan jasmani, santapan rohani, santapan. Itu saya kurang setuju. Kalau santapan nanti akan diambil yang sesuai dengan keinginan. Agama nanti dicomotan sesuai dengan keinginan. Ya. Kemudian sabda Rasul, dalam kondisi apapun, dalam fitnah yang sebesar apapun, tetap akan ada taifah, sekelompok orang yang tetap bertahan dalam agama Allah, bertahan dalam kemurnian akidah, kemurnian ibadah dan muamalah. Ya. Nah, perlu saya sampaikan tadi, kemurnian akidah itu adalah la ilaha, Allah tidak punya anak, Allah tidak punya teman, serikat, tidak, hanya satu. Dah, gitu. Kembalikan semua ke sana. Kemudian kemurnian ibadah, inilah yang dicontohkan oleh Rasul. Salatnya, saumnya, zakat, umroh, haji dan yang lainnya. Tidak pelihara kemurniannya, karena dalam pelaksanaan ada benalu-benalu. Contoh yang pernah saya sampaikan, sehari sebelum Ramadan keramas dulu, karena bulan Ramadan bulan suci, jadi kita juga harus jadi suci. Tidak ada dalil, nggak ada contoh, tidak ada itu. Tapi kan kelihatannya bagus, kelihatannya bagus kan, menghadapi bulan suci adalah dihadapi dengan kesucian. Nah, jadi suci tidak ada sih tadi. Nah, gitu. Kemudian syarah kubur, bawa air karena kendi, untuk siapa? Air karena kendi minum gitu, untuk siapa? Sok mikir, untuk siapa? Ya, Pak hiji dah dikucurkan mau lebih atau nepi pan itu guys, tinggal tulang yang betul minum, dia untuk siapa? Atau kemudian tebar bunga, untuk siapa? Tidak ada. Nah, di sini Pak kelihatan menghadapi bulan suci adalah dengan suci, keadaan suci, tapi suci dari hadas, suci jiwa satu, suci dari cara-cara yang bukan dari Allah dan Rasul. Ya, menyebut bulan suci mesti dengan kesucian. Arinuye, ya kan benalu itu masuk juga Pak. Ya, begitulah ya. Karena itu adalah kita tegakkan supaya jadi syahid tolak ukur bagi yang lain. Dan solusi lainnya adalah baca Quran. Nah, gitu Pak, baca Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Dan keterangan lain, bacalah Al-Quran di rumah-rumah kamu. Jangan kamu jadikan rumah seperti kuburan. Itu kan, di kuburan mah sepi. Ya, jangan terbalik, di rumah sepi malah di kuburan mana baca Quran. Ini juga kan. Ya, ada adzan di kuburan. Begini Pak, adzan itu dilakukan apabila masuk waktu sholat wajib. Adzan itu al-ihram
biduhuli waktu sholatil maktubah, masuknya waktu sholat wajib. Sholat sunat tidak ada. Sholat Id itu lebih banyak jamaahnya, tapi tidak ada. Sholat gerhana tidak ada. Lalu bagaimana kalau adzan di kuburan? Sholat sunat wae teu. Sekali lagi, bagaimana kalau adzan di kuburan? Sholat sunat saja, tidak pakai adzan. Paham ya? Iya, begitu. Saya dulu biasanya ada santri tunanetra, Pak, tapi paling pintar, baca Qurannya bagus. Setiap tahun tuh ada yang daftar, saya terima di situ. Nah, pernah jam 9 jam 10 dibawa jalan-jalan, Pak, keliling lah, tuh. Terdengar ada yang ada. Ini yang tunanetra, Pak. Kok masa ada jam segini itu cek tunanetra, Pak? Masa ada? Ternyata di kuburan. Jadi kalau dulu mah di zaman Rasul, Ibnu waktu menjadi muadzin, tolong Pak tunanetra. Jadi zaman Rasul mah nu tunanetra adat nu bentak percayain. Nu tunanetra adat nu bentak percayain. Kan sekarang terbalik Pak, nu bentak adat nu lolong wae teu percayain. Baik teu ka hati mah gitu kan. Nah, ya. Baca Quran. Tetapi ketika ada pertentangan sudah ditinggalkan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasul. Baca Quran tapi kadang muncul pertentangan karena pikiran yang dipaksakan, udah tinggalkan aja. Itu bisa merusak. Ketika Mekah dikuasai oleh orang Islam, Rasulullah dan para sahabat sudah. Nah, pada saat itu setan berputus asa, tidak diibadahi lagi karena patung-patung dihancurkan semua. Setan berputus asa untuk ditaati, diibadahi pada negeri kamu ini, kata Rasul. Tetapi ada selain diibadah itu peluang untuk menyesatkan. Satu, mimma yuhakiruna min a'malikum. Satu, sudah. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah melaksanakan ibadah yang murni sebagaimana mestinya dianggap temaju, dianggap terame, dianggap terabdol. Nah, ini justru yang dikhawatirkan oleh Rasul. Kenapa? Karena umat melihat yang lain ibadahnya lama, ibadahnya katingalina hebat, banyak pengikutnya, ramai. Nah, yang dikhawatirkan akhirnya ditinggalkan kemurnian ibadah karena ikut ramai. Makanya saya sampaikan, bukan ramai tapi benar, bukan ramai tapi benar, bukan jumlah tapi benar. Nah, itu ini yang jadi pegang kita. Kawas bro itu. Tapi orang tua Pak bari napak bimbing selesai sholat mungkin kesel ya, ada gigiran bercurug katingali utak-utakan wae. Kesel. Selesai langsung napak bari nabor kaos beureum ya sholat itu. Ayo curug di utak-utak itu. Saya cuma senyum saja. Nyacing bapak mah jika haroreang curug teh cici. Kela jalanan alasan anak bapak dulu kan bapak ya negor saya duluan ya sararea gitu ya untuk bapak abdi gitu biasanya dia. Nah, kalau bapak biasanya hadis dari Ba'il bin Ujrin, ia melihat Nabi ketika tahiyat. Nah, ini dikepalkan Pak ya, kemudian diangkat telunjuk. Jadi
ibu jari dengan jari tengah. Nah, nempelnya gitu baru digerakkan, bukan ngamai gitu digerakkan tapi ngamai kan gini ya. Atau cenakan baik Ustaz beda seetik mah hanya eta. Itu justru yang dikhawatirkan itu ya. Kita lanjutkan. Jadi ada peluang bagi setan itu, yaitu tentang amal-amal yang kamu merasa asa teu afdol, asa kurang kene, asa kurang loba, asa teu rame. Nah itu masalah meniti isunya. Nah itu coba tuh ayah ke naon we. Nah itu mimitinya enggak mimma tuhakiruna min amalkum, sampai nanti menganggap kalau saum yang lain lebih bagus, sholat yang lain lebih bagus, umroh haji lebih bagus. Nah akhirnya mulai ya bergeser. Nah begitu itu. Fahdaru kata Nabi, hati-hatilah. Kemudian Nabi mengatakan, aku tinggalkan di kalangan kamu dua perkara, jika berpegang teguh tidak akan sesat selamanya. Ya, hadis yang redaksinya begini banyak. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, inna kulla muslimin akhun. Aku muslim. Jadi muslim dengan muslim saudara. Nah, kalau saudara ada rasa tanggung jawab, begitu Pak. Ada rasa tanggung jawab agar sesama muslim tidak celaka, tidak rugi. Nah, itulah yang disebut silaturahmi. Jadi silaturahmi bertemu nganyang boleh, tapi itu terlalu kecil maknanya. Makna silaturahmi itu yang lebih tinggi adalah berusaha sekuat tenaga agar kebenaran, kebaikan sampai kepada saudara kita. Itu arti silaturahmi yang sebenarnya. Berusaha sekuat tenaga agar kerugian, kecelakaan jangan sampai kena kepada saudara kita. Jadi silaturahmi itu adalah amar ma'ruf, itu intinya. Bukan sekedar bertemu silaturahmi bertemu, tapi dalam acara yang tidak sesuai dengan syariat. Itu bukan kan. Jadi kalau bapak ngajang disebut silaturahmi silahkan. Kalau mengadakan lingkungan ada silaturahmi silahkan. Tapi makna yang paling tinggi silaturahmi adalah berusaha agar kebenaran, kebaikan sampai kepada saudara kita. Berusaha agar yang merugikan, mencelakakan tidak sampai kepada saudara kita. Karena itu diringkas silaturahmi adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nabi bersilaturahmi terus sampai akhir zaman, karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Usaha untuk menyelamatkan umat. Ya. Wala yahilu limri'in min malihi ila ma'atau antayyibi nafsi. Tidak halal harta sang muslim kecuali dengan pemberian yang ridho, itu Pak. Karena ada pemberian yang terpaksa Pak. Mereka itu kapaksa, kasihan. Nah, gitu. Wala tadlimu, dan jangan lakukan kezaliman. Wala tarji'u min ba'di kufaron yadribu ba'dukum liqawa ba'di. Setelah peninggalku jangan kembali kepada kekufuran, satu sama lain saling menghantam. Lalu bagaimana sikap kita? Menahan dirilah. Ya, kalau sudah terjadi pertengkaran sesama umat Islam, lebih baik kita menahan diri. Itu ya. Terakhir yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah at-tahrish. Setan sudah tidak dibadahi, tapi peluang masih ada yang tadi, yaitu membisikkan supaya beribadah ditambah-tambah lebih afdal. Ada lagi at-tahrish, cuma saya tidak tulis di sini. Apa at-tahrish itu?
bertentangan satu sama lain, berselisih satu sama lain. Ini sudah terjadi. Malah di kalangan umat Islam lebih banyak lagi. Ada yang sengaja membuat itu. Sebagai contoh saja lah, mereka tahu kan rukun Islam 5, tapi membatalkan rukun Islam 11. Itu di Sulawesi coba. Ada lagi rukun Islam poinnya jumlahnya sama tapi poin ada yang beda. Makanya ini kehati-hatian. Ya kelihatannya kan muslim. Rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Itu 5 kan. Kalau lebih bukan Islam itu. Nah ada lagi 5 tapi poin beda. Rukun Islam adalah sholat, zakat, saum, haji, wilayah. Berarti tidak, umat nggak tahu tuh Pak. Ini sudah terjadi penyimpangan. Begitu ya. Nah, karena itulah hati-hati. Kenapa? Karena wajahnya, wajah keagamaan itulah Pak. Tapi di balik itu menghalangi dari agama yang murni. Ya. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini.